Slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip inti HO model, teorema Haxor-Ohlin, teorema Stolper-Samuelson, dan kritik terhadap HO model. Yang pertama adalah prinsip inti HO model. Model Haxor-Ohlin didasarkan pada dua prinsip inti yang menjelaskan bagaimana perbedaan faktor produksi mempengaruhi perdagangan internasional. Prinsip yang pertama adalah faktor endowment. Negara yang memiliki kelimpahan faktor produksi tertentu akan mengekspor barang yang memerlukan faktor tersebut secara intensif. Misalnya negara yang memiliki banyak tenaga kerja akan lebih fokus pada produksi barang yang membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang besar, seperti pakaian atau barang manufaktur. Sementara, negara yang dengan banyak modal akan mengekspor barang yang memerlukan modal dalam jumlah besar, seperti mesin dan teknologi tinggi. Lalu prinsip yang kedua adalah teori faktor proporsi. Perdagangan internasional terjadi karena perbedaan proporsi faktor produksi antar negara. Negara-negara memproduksi dan mengekspor barang yang sesuai dengan kelimpahan relatif faktor produksi mereka dan mengimpor barang yang memerlukan faktor produksi yang langka di negara mereka. Misalnya, negara dengan sumber daya alam melimpah akan mengekspor barang yang bergantung pada sumber daya tersebut. Kedua prinsip ini membantu menjelaskan bagaimana dan mengapa negara-negara berpartisipasi dalam perdagangan internasional berdasarkan ketersediaan relatif dari faktor produksi mereka. Selanjutnya, teorema Haxor-Ohlin. Teorema Haxor-Ohlin menyatakan bahwa perdagangan internasional dipengaruhi oleh kelimpahan faktor produksi di masing-masing negara. Inti dari teorema ini adalah yang pertama, ekspor dan impor berdasarkan faktor produksi. Negara akan mengekspor barang yang menggunakan faktor produksinya yang melimpah secara intensif dan mengimpor barang yang menggunakan faktor produksi yang langka. Misalnya, negara yang kaya akan tenaga kerja akan mengekspor barang-barang yang padat tenaga kerja, sementara mengimpor barang-barang yang sangat padat modal. Yang kedua, spesialisasi produksi. Dengan adanya perdagangan internasional, negara dapat mengkhususkan diri dalam produksi barang yang sesuai dengan kelimpahan faktor produksinya. Hal ini mengarah pada spesialisasi dan efisiensi dalam produksi global. Teorema ini memberikan dasar untuk memahami bagaimana perbedaan dan ketersediaan faktor produksi mempengaruhi pola perdagangan antar negara. Selanjutnya, teorema Stolper-Samuelson. Teorema Stolper-Samuelson menjelaskan bagaimana perdagangan internasional mempengaruhi pendapatan produksi di dalam negara. Teorema ini menyatakan bahwa pengaruh terhadap faktor melimpah. Perdagangan internasional cenderung menguntungkan faktor produksi yang melimpah di suatu negara. Misalnya jika di negara memiliki banyak tenaga kerja, perdagangan akan meningkatkan harga barang yang pada tenaga kerja, yang pada gilirannya meningkatkan upah tenaga kerja di negara tersebut. Lalu yang kedua, pengaruh terhadap faktor langka. Sebaliknya dari faktor pertama, faktor produksi yang langka di suatu negara akan mengalami penurunan pendapatan akibat perdagangan. Misalnya jika negara tersebut kekurangan modal, harga barang yang padat modal akan naik, tetapi pendapatan pemilik modal akan sangat menurun. Teorema ini menjelaskan bagaimana perubahan terhadap pola perdagangan dapat mempengaruhi distribusi pendapatan di dalam negara, yang seringkali menghasilkan ketidaksetaraan secara faktor produksi yang melimpah dan langka. Selanjutnya adalah kritik terhadap HO model. Model Haxor-Ohlin menghadapi berbagai kritik yang menunjukkan keterbatasan teori ini dalam menjelaskan pola perdagangan internasional secara menyeluruh. Yang pertama adalah Leontief Paradox. Penelitian terhadap Vasily Leontief menunjukkan bahwa Amerika Serikat yang dikenal memiliki modal melimpah ternyata mengekspor barang-barang yang padat karya, bukan barang padat modal seperti yang diprediksi oleh HO model. Ini menunjukkan bahwa kenyataan perdagangan seringkali tidak sesuai dengan teori yang ada. Lalu yang kedua, asumsi sederhana. Model HO mengasumsikan adanya hanya dua negara, dua barang, dan dua faktor produksi yang dianggap terlalu menyederhanakan kompleksitas dunia nyata. Realitas perdagangan melibatkan banyak faktor produksi, barang, dan variabel seperti teknologi, kebijakan pemerintah,
dan preferensi konsumen yang tidak dipertimbangkan dalam model ini. Kritik-kritik ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih kompleks untuk memahami perdagangan internasional dan dinamika ekonomi global yang lebih luas.